Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Akan saya memberikan info penjelasan mengapa market turun. Dan tentunya akan saya kasih info koin-koin yang bagus-bagus. Jangan takut ya, sambil merawat dulu. Jangan sampai takut, santai aja. Dengan kondisi kemarin pemangkasan suku bunga, itu arahnya tetap akan ke atas. Apalagi akan dipangkas sampai 2 kali lagi di Oktober sama Desember. Waktu udah nggak banyak lagi, 2 bulan lagi sudah bulan November. Jadi aman-aman aja, nggak perlu takut. Yang pernah terjadi selama ini, yang pernah saya alami, itu zigzag. Zigzag tahu ya? Bukan zigzag yang lain-lain, zigzag. Kalau market pangkas suku bunga, intinya nanti banyak dana-dana segar yang masuk. Bahkan data onsanya itu mereka para well itu udah besar-besaran dia akumulasi. Kalian ketakutan, mereka akumulasi besar-besaran. Di zigzag itu seperti ini. Market pangkas suku bunga sampai akhir tahun arahnya kena ke atas. Pasti dimanipulasi. Di sini ada well, ada bandar, ada market maker. Banting dulu. Untuk memperdaya orang-orang yang CL. Yang ketakutan yang CL dibanting ke bawah, nanti diangkat lagi ke atas, kalian dapat harga masuk lagi di harga atas. Itu manipulasi bandar seperti itu. Dan ketika sebaliknya market akan dibanting ke bawah, setiap FOMC meeting dulu, ya kalau arahnya ke bawah, pam, market itu diangkat pam, untuk dimanipulasi juga kita. Untuk apa? Orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak paham arah panjangnya kemana, dengan dipam ke atas takut ketinggalan, FOMO masuk dia di atas, banting sangkut sama bandar. Dan yang terutama yang di grup, kalau yang di luar saya nggak tahu. Fan pun itu kemarin sudah saya pelajari karakternya, ini kan belum ada historinya. Di 140 itu di situ kena rinjek ke bawah, turun sampai 32 sampai 21 29, diangkat lagi ke atas lagi. Tapi yang di grup saya ingatkan, TP puluhan kali saya ingatkan yang di grup, TP. Sekarang udah kendor 1,118, itu udah habis gas. Pan pun yang kemarin yang ngeyel nggak di TP, ya nanti bisa kembali lagi harga di 50 perak di 100 lagi. Makanya yang saya kasih tahu, saya ingatkan di grup ya, TP kemarin ya untuk pan pun itu. Kemudian ada banyak yang tanya, yang mungkin pemula, Mas Bro, bener nggak G-Set pegang PP, koin PP? Ini saya jelaskan di sini. Kalian bisa masuk Interscan, blockchain ETH Interscan, kalian ketik koin PP. Di situ akan data lengkap akan muncul, alamat transfernya, holdernya, pemegang walletnya teratas siapa saja. Di situ ada Robinhood, Coinbase, ya ada CRO, Get.io, Bybit, banyak banget. Dan yang teratas, dompet teratas 1 sampai 20 dimiliki sama G-Set. Totalnya 24% sekian kurang lebihnya. Itu nggak bohong, nggak ngibul, karena itu tadi data di Interscan ataupun data blockchain itu bisa diakses bebas secara umum, terbuka. Makanya kan di well alert kan suka dikasihkan info kan, alamat sekian keluar masuknya itu di blockchain tuh nggak akan bisa ditipu-tipu, dimanipulasi, nggak bisa. Terdeteksi semua, USDT masuk berapa, transfer nilai berapa, pindahkan dari exchange ke wallet, semua di situ terdeteksi ya. Untuk PP membayangkan siapapun pesimis tentang ketika pengaturan melihat jernih seperti ini, arahnya ke atas, TA-nya sangat cantik, sangat bagus ya. Jadi kita harus tenang. Ini yang terjadi kan banyak orang panik, sementara paus itu akumulasi kawan. PP telah mengalami penurunan, tetapi para paus cryptocurrency jelas melihatnya secara berbeda. 100 dompet teratas PP baru saja mengumpulkan miliaran token, sementara sebagian besar retail panik ya, terasa seperti salah satu momen di mana investor kecil menjual karena ketakutan, sedangkan paus membeli dengan keyakinan. Ini akan kalau diamati ini
akan bertahan, itu garis yang semua terjadi menjadi pergerakan yang besar kalau kita melihat di TA-nya. Jadi retail pada belekutakan ketakutan panik jual, paus malah dompet teratas mengumpulkan miliaran, sedangkan retail pada panik. Itu yang terjadi di situ ya. Untuk yang swing ya nanti, yang swing kalau mau TP targetnya itu di 0,0012 TP1, kemudian 0,0013 ini swing ya, kemudian sampai 0,0014. Jadi ada 3 sinyal untuk dilihat dari story sebelumnya tuh resistennya di situ ya. Sebentar kawan. Wah, kalau melihat ini bagus banget ini akan tinggi PP, asal kita sabar saja. Tadi sudah saya jelaskan di video yang narasi akan di ETF-kan ya. Yang di ETF-kan itu kan setelah The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin, Powell kan menyebutnya sebagai manajemen risiko. Dari SEC langsung mempercepat ETF dengan standar pencatatan generik baru. Ini yang akan dipercepat. ETF-nya adalah Cardano XRP Nail Protocol ya, AI. Altcoin juga dengan adopsi yang nyata ikut akan di ETF-kan. Ini akan di ETF-kan digarap Habar, BNB, Algo, PP. Ini PP itu tercantum. Kenapa enggak SIBA, kenapa enggak Doge? Mantep ya. Ini akan mendorong harga besar-besaran ini ke depan. Untuk Habar memang punya institusi di AS sana. BNB ya jelas tersohor. Trump sama GZ sudah ada kedekatan khusus. Algo itu blockchain yang bagus jos sebetulnya. Algo itu dulu standarnya seperti Cardano, harganya juga sampai 47.000 ya tahun 2021, tapi akibat Gary Gensler ini di FAT sekuritas itu termasuk Cardano dulu. Koti, Cardano, Algorand ya, ini Algorand masih murah, bisa untuk investasi. Jadi yang akan di ETF kan berdasarkan info yang masuk ini dari SEC itu ada Cardano XRP Nail Protocol, Habar, BNB, Algo, PP. Yang 1 kubik. Memang banyak yang lain, ada Polkadot, ada itu sudah banyak diusulkan. SEC sudah didaftarkan untuk ETF. Akan tetapi kan keputusan ada di sana. Mereka hanya umpamanya saya akan mengusulkan ETF Baby Doge bisa saja gitu. Tapi kan di ACC atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi yang info yang dari SEC, justru SEC-nya memberikan info yang akan dipercepat Cardano XRP Nail Protocol, Habar, BNB, Algo, PP dan koin kubik ya. Itu kalau si Panpun itu si pompa itu kan pompa aslinya itu. Kalau saya mengamati kan belum ada historinya. Kalau untuk masuk yang banyak saya pilih di PP sama di Cardano, Polygon. Saya mending masuk di situ. Kalau yang punya duit sih ya Solana, mending sama Ethereum, udah jelas BNB. Udah saya katakan yang punya uang besar. Kalau kita uang receh kan mencari yang margin persennya ya, untuk naik berapa persennya kita harapkan cari yang lebih paling tinggi. Yang diharapkan segitu, uang kecil bisa dapat cuan yang besar ya. Ya saya tahu, semua juga tahu kalau ETH tetap akan terbang, tapi kan untuk mencari 2 kali lipat dari Ethereum itu udah sangat berat. Masih pilih di koin-koin yang receh kan, harapannya kan begitu ya. Jadi banyak yang adopsi besar-besaran si PP itu kawan. Jadi menurut saya tinggal tunggu pump saja ya, nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu takut cari koin-koin yang bagus-bagus. Ini waktu sudah nggak pakai lama lagi menjelang akhir tahun. Pokoknya kalau nanti Ethereum terbang ya semua akan
besar-besaran naik semua ya. Ini akumulasi BTC juga terjadi lagi nih, tepat sebelum keputusan suku bunga. Makanya ini yang terjadi sekarang, yang menjengkelkan ini BTCD-nya lagi terbang lagi kawan. BTCD-nya terbang lagi. Makanya altcoin agak tergencet. Altcoin tergencet ya sebab daripada BTCD-nya terbang lagi. Kemarin udah saya kasih tahu ya, koin Aster dari 103 di rankingnya sekarang sudah masuk ke 87. Sempat 13.000 Aster ini. Koin Aster ya tetap dior ya, kalau mau masuk jangan lebih dari $100 untuk long invest, karena ini koin DEX exchange ya, koin DEX. Untuk di situ sampai 1000 lebih tuh future-nya, gila-gilaan. Ini didukung oleh Binance, memang didukung oleh Binance si Aster ya, koin Aster. Tapi jangan banyak-banyak juga. Tapi memang market cap-nya udah lumayan, 16,1 triliun. Ini naik 20. Lumayan ya naiknya ya. 28% ya sehari ini. Ya pokoknya kalau yang di grup sih, kalau yang cerdik, yang ada dana sih cepat akan mendapatkan info dari saya. Selalu saya infokan koin yang akan pump di mana ya. Kalau pas ada momen, semua juga menunggu momen. Semua menunggu momen. Semua menunggu momen kawan. Kemudian sebentar kawan. Ini BTCD-nya ini nggak ngotak ya, terbang lagi nggak ngotak. PP sudah mendapatkan ini ya, resmi. PP itu udah resmi mendapat legal dari OJK. Jadi salah satu PP mendapatkan keuntungan dari dukungan regulasi dan tren meme coin legal di Indo mulai 1 September kemarin. PP resmi menjadi salah satu dari 1444 aset kripto yang disetujui meningkatkan legitimasi. Jadi nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Karena udah legal. Kalau yang nggak legal bahaya, bisa ya ditendang dari Indo. Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah menyetujui PP sebagai aset yang legal untuk diperdagangkan bersama dengan kripto besar seperti BTC, ETH. Daftar ini memprioritaskan proyek dengan likuiditas kuat, audit keamanan, dan adopsi komunitas yang kuat. Ini mantap. Ya, apa arti semua ini adalah kabar baik karena PP kini dapat diakses secara legal oleh 277 juta penduduk Indonesia. Pengakuan hukum ini mengurangi risiko penghapusan dari plafon seperti Indodax, di mana PP kini diperdagangkan dengan perlindungan investor yang lebih baik. Wow, mantap kawan. Jos ya. Itu yang terjadi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Agak capek juga Mas Bro, baru pulang ya. Pulang kemana Mas Bro? Pulang Depok. Itu aja. Tetap santai, tetap semangat, nggak akan kemana-mana ya. Tetap kalian dior, riset sendiri. Ini kemarin di Polygon sudah sebulan, hampir sebulan naik turun untuk di scalpingkan enak. Ini sekarang terjadi di PP, tapi main swing harian. Kalau pas kebanting buruan masuk, mungkin malam bisa pump lagi, atau besok kita jual. Yang main scalping, yang sebagian kan ada di scalpingan begitu. Di saat drop ke bawah kalian masuk, pas nanti terbang berapapun cuannya kalian jual, nunggu lagi di bawah jual lagi. Itu biasanya akan terjadi sampai 1 mingguan di
PP ya, sambil menunggu PAM. Kan dana-dana ini perlu akan persiapan untuk masuk ke kripto setelah kemarin pemangkasan suku bunga itu kan nggak langsung cerot, karena kan kemarin belum jelas mau dipangkas atau enggak kan, mereka belum persiapan. Setelah sudah dipangkas begini ya nanti banyak investor yang siap-siap untuk bertanding di kripto. Kemarin naik ya hanya euforia orang-orang trader, bandar ngepam-ngepam, orang-orang yang FOMO dengan uang seadanya, belum keuangan yang sebenarnya aliran dana segar itu belum masuk, tapi sudah mulai masuk. Tetap Dior riset sendiri, omongan Mas Bro jangan ditelan mentah-mentah. Dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun memble mendadak. Jadi Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Cuan buat kalian ya, melorot juga buat kalian ya, karena dalam usaha apapun ada risiko. Mau jualan nasi padang, warteg, kayak mau jualan pisang belum laku bosok juga banyak, apalagi jualan kripto ya harus penuh resiko. Selalu saya sampaikan risiko tinggi, hati-hati ya Mas Bro. Mohon maaf tentunya nggak lama-lama, udah panjang lebar juga. Tetap semangat, tetap yakin, 2 bulan lagi, ingat sudah November, arah ke atas. PP salah satu koin yang disampaikan sama SEC, termasuk koin yang akan dipercepat di ETF kan. Mudah-mudahan akan terwujud. Kalian tetap Dior, Mas Bro manusia biasa seperti kalian, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.